Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 7 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menumpuk Bara Api. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami tidak menumpuk bara api di hati kami, tapi menumpuk bara api di orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang disampaikan tadi, ada kalimat, janganlah kita menumpuk bara api di hati kita, tetapi kita menumpuk bara api di orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalimat ini tentu sesuatu yang sangat berbeda, punya makna yang mendalam. Sewaktu berbicara tentang menumpuk bara api di dalam diri sendiri dalam arti negatif, artinya kebencian, keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk melakukan perkara yang sama untuk semua kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kalau orang menampar pipi kiri, kita akan tampar juga pipi yang sama. Kalau orang mencabut gigi kita, maka gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, tangan kaki ganti kaki. Itulah hukum timbal balik yang seakan-akan itu diterima oleh masyarakat seluruh dunia. Tetapi yang menarik rupanya Tuhan memberikan hukum yang lain yang bernama hukum kasih. Hukum kasih tidak semua orang menerimanya, khususnya bagi mereka yang keinginan membalas dendam untuk setiap kejahatan yang dilakukan pihak lain kepada kita. Bagaimana dikatakan bahwa kita harus menumpuk bara api di kepala orang dengan melakukan sebuah tindakan yang sebaliknya? Janganlah engkau kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu diilustrasikan lewat ayat yang ke-20 dalam sebuah penjelasan. Tetapi jika seterumu lapar, dikatakan di sini seterumu, musuhmu, bukan saudara kita, bukan orang yang kita cintai lapar. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Apa yang dimaksud pada ayat yang ke-20? Artinya pada saat musuh kita, seteru kita, berada di dalam posisi sangat-sangat mengalami kesulitan. Mungkin dia sudah dia berbuat kejahatan, dia mendapatkan dampak dan akibatnya. Mungkin saja setelah berbuat kejahatan kepada kita, orang itu tersebut kemudian mendapatkan hukuman Allah. Sehingga posisinya sampai makan pun tidak ada, mau minum pun tidak ada. Sehingga dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, kondisi dan posisinya, seteru kita sedang dalam kondisi lapar atau dalam kondisi yang tidak beruntung hidupnya. Bagaimana kita mungkin harus membalas dan kemudian berbuat baik kepada yang seperti demikian. Tetapi pada saat orang dalam kondisi yang sangat buruk, sekalipun dia pernah berbuat kejahatan, dia membutuhkan hal yang paling dasar, yaitu makanan. Hal yang paling dasar, yaitu minuman. Alkitab mengatakan, berilah dia minum tatkala haus, berilah dia makan tatkala lapar. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya percaya sahabat seperjalanan, seburuk-buruknya manusia masih punya hati nurani. Tetapi ada yang kemudian berdalih tidak mau melakukan. Kalau dia memang sifatnya jahat, jangan-jangan kita bantu, malah dia berbuat jahat kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya. Tetapi sahabat seperjalanan, kalau ini adalah firman Allah, ini adalah perintah Allah, maka bukan untuk didiskusikan, bukan untuk didebatkan, tetapi untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Tidak masuk dalam akal kita, tidak masuk dalam pertimbangan kita, tidak masuk dalam aspek keadilan menurut pandangan kita. Memang Tuhan pun datang ke dalam dunia, benar-benar diperlakukan tidak adil. Dan Yesus mengajarkan, ikutilah jejak teladanku kalau engkau ingin menjadi pengikutku. Maka engkau tinggalkan ladangmu, tinggalkan keluargamu, ikutlah aku dan memikul salib. Apa yang dimaksud dengan tinggalkan ladang, tinggalkan orang tua? Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita kemudian melupakan orang tua. Artinya, sesungguhnya ada hal yang kita perlu lakukan. Ladang kita tetap jalani dengan sebaik-baiknya, tapi ladang bukan menjadi berhala. Keluarga kita layani dengan sebaik-baiknya, tapi bukan kemudian untuk tidak mengikut Tuhan, keluarga dijadikan alasan kemudian untuk tidak mengikut Tuhan. Itu makna yang sesungguhnya daripada penjelasan-penjelasan yang disampaikan tadi. Sahabat seperjalanan, ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ternyata kejahatan itu memang harus dilawan.
Kejahatan itu memang harus ditumpas, tetapi cara menumpasnya bukan dengan melakukan kejahatan yang sama. Bukan kemudian melakukan keburukan yang sama. Apa yang diajarkan firman Tuhan pada ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, bukan menghindar, tetapi justru harus memeranginya. Yang firman Tuhan katakan apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu digambarkan pada ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Seseorang sejahat-jahatnya, dia punya nurani. Tentu kita berdoa agar nuraninya berfungsi. Agar suara hatinya berfungsi. Dan kita menyaksikan banyak orang kemudian mengalami sebuah perubahan hidup. Karena rupanya kejahatan yang dilakukannya itu dibalas dengan kebaikan. Ini perintah dari Allah. Bukan untuk didiskusikan, bukan untuk diperbincangkan, bukan untuk kemudian dengan alasan keadilan. Saya tidak akan melakukan semuanya itu. Bagi orang-orang yang pernah menjalankan kebenaran firman Allah dari ayat yang ke-20 dan ke-21, dari Roma 12, dia akan menyaksikan bagaimana sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Kita tentu mendoakan bahwa setiap apa yang kita lakukan hal yang baik kepada seteru kita, itu firman Tuhan, yang karena itu firman Allah yang memerintahkan, maka kita percaya ada berkat Allah, ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam proses kita mengampuni, di dalam proses kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan campur tangan dan Tuhan akan menyatakan segala kemuliaannya dan juga segala keindahannya kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk belajar mengampuni. Kita berjuang tidak menumpuk bara api di hati kita, tapi menumpuk bara api di atas orang-orang yang melakukan kejahatan. Tatkala menumpuk bara api di atas hati kita, yang terjadi kebencian itu akan membakar kita. Tetapi kalau bara api disimpan di kepala orang, orang itu akan berpikir keras, tentu bukan apinya yang terbakar, tapi otaknya akan berpikir, bagaimana mungkin ada orang yang setelah aku berbuat kejahatan kepada yang bersangkutan, tidak hanya tidak membalas dengan kejahatan yang sama, tapi membalas dengan kejahatan dilakukan dengan kebaikan yang kemudian itu akan membuat dirinya sendiri sedang menumpuk bara api di atas kepalanya. Sahabat seperjalanan, sulit untuk bisa dipahami untuk kita lakukan kalau kita tidak punya kerelaan di dalam menjalankan kebenaran firman Allah ini. Tetapi kalau ini adalah sebuah perintah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita lakukan dengan rela, tanpa berdiskusi, tanpa berdebat, kita menjadi orang yang taat sepenuh-sepenuhnya. Sahabat perjalanan, kita pikir kembali siapa orang yang pernah menyakiti kita sedemikian rupa yang masuk dalam golongan seteru. Yesus sudah memberikan teladan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kasih dan anugerah serta keselamatan yang diberikan kepada manusia. Kita tidak bisa mengikuti Kristus sampai 100%, tapi minimal firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Dengan cara bagaimana? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak sedang menumpuk bara api di hati kita yang membuat kita dendam, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, ingin membalas jahat dengan kejahatan. Tapi kita sedang menumpuk bara api di atas kepala orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan berkat Allah akan tercurah kepada kita, termasuk kepada orang yang berbuat jahat. Mereka kita doakan agar berbalik dari jalan yang salah ke dalam jalan Tuhan. Tuhan akan dimuliakan lewat hidup dan perbuatan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.